Ya kalau kamu mau punya uang banyak mah ngepet aja say, nggak usah main NFT, pusing-pusing research, nggak usah. Hai, aku Indra Nisa dari NFT Academy Indonesia tentunya akan membagikan dan sharing beberapa hal yang emang penting harus teman-teman ketahui ketika teman-teman mau terjun ke dunia Web 3.0. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di NFT Academy Indonesia dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @nftacademy.id. And again, kita selalu memberikan nasihat. Lebih bukan nasihat sih, tapi kita nggak mau kalian terjerumus ke dunia yang salah, seperti berita yang satu ini. Oke, so sebelum terjun ke NFT collection, kalian harus tahu hal-hal ini. Yang pertama, yang harus kamu hindari adalah tidak memahami blockchain. Ya, kalian tentunya harus tahu apa itu blockchain. Kenapa? Karena di Web 3.0, terlebih lagi di NFT, kita tentunya pakai sistem yang namanya blockchain, di mana blockchain itu merupakan dimana blok adalah kubus dan saling berrangkaian, berantai-rantai ya, dimana antara kubus tersebut terdapat kode-kode yang memang harus dipecahkan. Dimana dari blockchain tersebut, ya simpelnya yang bisa dibayangkan adalah kita bisa menaruh uang di dompet digital, kemudian kita juga bisa bertransaksi dan juga mereka bisa mengetahui bahwa itu adalah transaksi benar-benar milik saya, milik kita, dan juga kode tersebut bisa mengetahui bahwa yang kita beli produk A misalnya, produk A tersebut adalah benar-benar milik saya, milik kita gitu ya. Ya, itu dia yang namanya blockchain. Atau kalian bisa cek Instagram kita dan ikutin terus informasi webinar dari nftacademy.id untuk belajar lebih lanjut mengenai blockchain. Number 2, jangan pernah kamu gabung komunitas atau terjun ke dunia NFT kalau kamu orangnya super sensitifan. Atau misal kamu dikit-dikit ada masalah, kamu putus asa, kamu memutuskan untuk jangan deh ya, untuk mengakhiri hidup misalnya amit-amitan sundalik gitu ya, atau ya kamu orangnya overthinking dan lain sebagainya karena NFT ini tidak seperti yang kamu kira gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu ilmunya seperti apa ya, kita gampang aja bisa jalaninnya, sama halnya seperti bisnis. Nomor 3, jangan pernah berharap bahwa NFT ini adalah mesin pencetak uang secara singkat. Ya kalau kamu mau punya uang banyak mah ngepet aja say, nggak usah main NFT, pusing-pusing research, nggak usah, ngepet aja, jaga lilin udah. Tapi jangan ya. Jadi ini bener loh teman-teman, jangan pernah berharap bahwa NFT ini adalah mesin pencetak uang. Padahal tuh nggak gitu. Kalau misalnya teman-teman sering dengar cerita bahwa teman-teman kalian dapat 20 juta, 150 juta, ya itu kalian dengar cerita anak-anaknya aja. Kalian nggak tahu kan cerita orang-orang yang kena rug pull, kalian nggak tahu juga kan cerita orang-orang yang kena tipu, kena phishing scam dan lain sebagainya. So you guys beware, harus tetap hati-hati dan tetap ikutin nftacademy.id untuk mengetahui update dari dunia Web 3.0. 4. Jangan pernah terjun ke dunia NFT atau buat NFT collection kalau kamu orangnya statis, dimana kamu tidak ingin mengikuti perkembangan zaman yang ada. So, ya kenapa gitu ya? Ya karena NFT ini atau dunia Web 3.0, informasinya tuh bisa tiba-tiba berubah dan banyak tren baru di dunia NFT ini. Jadi kita harus terus belajar dan juga mengikuti perkembangan yang ada. Kalau enggak, ya kita nggak tahu kita harus melakukan apa. Terus juga kita nggak tahu harus punya solusi apa dan lain sebagainya. So, kamu harus tetap menjadi pribadi yang dinamis, dimana kalian harus tetap mengikuti tren dan juga informasi yang ada saat ini. Number 5, jangan pernah bekerja sendirian. Kalau misalnya kamu memang ingin serius untuk mengembangkan NFT collection atau menjadi NFT creator gitu ya, dan kamu ingin membuat project skala internasional bukan hanya global, dimana internasional itu kan jam tidurnya nggak sama kayak kita ya. Misalnya pagi bisa jadi malam, malam bisa jadi pagi dan lain sebagainya. Nah, terus kita udah punya Discord nih, kebayangkan kita harus memanage banyak orang di sana, misalnya ada ratusan ribu orang, dimana mereka itu pasti 24 jam ada. So, kita juga harus tentunya siapin tim yang banyak, tim yang solid juga, bukan hanya dari tempat satu negara kita tinggal, tapi juga dari berbagai macam negara, dimana kita juga tentunya butuh tidur dan butuh istirahat. Jangan sampai project NFT ini bikin kita sakit, jangan sampai, padahal tujuannya cuan, tapi kita malah sakit, jangan sampai saya. Jadi kita harus tetap punya tim, dan juga tim itu yang akan membantu kita ketika kita misalnya istirahat gitu, jam tidur kita, terus misalnya di luar negeri pagi, ya mereka bantu handle dan lain sebagainya. So, bisa dibilang kita butuh tim yang 24/7. Nah, nomor 6 yang terakhir adalah
Ketika teman-teman ingin membuat NFT collection, tentunya harus memiliki roadmap yang sangat-sangat jelas. Kenapa? Karena roadmap atau utility ini akan menjadi value tersendiri bagi NFT yang emang kamu buat. Sehingga konsumen atau calon kolektor akan tertarik membeli NFT kamu, bahkan sampai handle. Ya, balik lagi, jadi punya roadmap yang jelas, utility yang jelas. Karena sebenarnya roadmap atau utility ini juga bisa mempengaruhi komunitas. Ketika roadmapnya bagus, kemudian orang-orang yang mengikutinya juga akan memiliki visi dan juga tujuan yang jelas. Dan pada akhirnya komunitasnya akan menjadi kuat. So, projectnya juga insya Allah akan to the moon. So, you guys harus perhatikan beberapa hal ini. Ya, menurut kamu bakal ada tambahan lain nggak ya? Kalau ada tambahan, boleh komen di kolom komentar di bawah ini, atau kalau ada pertanyaan boleh langsung aja DM kita di Instagram @nftakademi.id. Aku Indrianisa, see you on the next video, bye bye.